Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan hati kita, menuntun hidup kita, dan meyakinkan kita akan kehadiran Allah yang akan menyertai kita, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Wahyu 21 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dungi hubege masada sora nagogo sian habang saimando, ligima bandar ni debata adong di tonga-tonga ni jolma. Jana maringanan ma iya di tonga-tonga ni halahi, gabe iya no ma debata ni halahi, jana halahi ma gabe wangsonia. Dalam bahasa Batak Angkola, bahasa Indonesia, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, penglihatan Yohanes ini memperlihatkan bagaimana pada akhir zaman akan ada kemah Allah yang akan diam di tengah-tengah manusia. Kalau dikatakan kemah, di sana adalah pemujian, di sana ada penyembahan, kemudian di sana akan dilangsungkan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kemah itu merupakan lambang kehadiran Allah. Kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka yang harus dilakukan adalah kemah harus ada di tengah. Kemudian karena melalui kemah itu akan tergambar tentang kehadiran Allah. Kalau dikatakan pada firman Tuhan kali ini bahwa lihat ada kemah di tengah-tengah manusia, mau digambarkan dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya pada akhir zaman atau zaman akhir haruslah menjadi menyembah Allah, harus melihat dan fokus kepada kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Karena memang begitu banyak yang menjadi kita kehilangan arah dalam hidup ini. Begitu banyak pergumulan yang terjadi yang menjadikan kita tidak lagi fokus kepada Allah, namun fokus kepada persoalan, fokus kepada pikiran, dan juga fokus kepada keinginan. Namun firman ini mau mengatakan pada zaman akhir itu harus akan ada kemah Allah diam di tengah-tengah umat manusia. Mari kita biasakan untuk menghadirkan kemah Allah dalam hidup kita. Ada kemah di dalam rumah tangga kita, di mana seluruh anggota keluarga akan menjadi bersujud menyembah Allah melalui ibadah dan penyembahan yang Dia selenggarakan. Dan kita akan menjadi menghidupi kehidupan yang selalu bersekutu dengan Allah melalui komunitas, melalui gereja, dan melalui hal-hal yang lain yang kita hidupi. Sehingga dengan demikian, maka nyatalah bahwa kita adalah umat Allah. Kita umat Allah yang dipelihara oleh Allah. Maka fokus hati kita, fokus pikiran kita, dan fokus perbuatan kita itu adalah bagaimana agar Allah menjadi disenangkan. Bagaimana Allah menjadi sesuatu fokus dalam hidup kita. Dan kemudian kita akan selalu mendengar apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau dikatakan kita adalah umat Allah, artinya Allah itu adalah menjadi raja kita. Allah itu adalah memimpin kita. Allah itulah yang akan mencukupkan segala kebutuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih, kalau kita menjadi umat Allah, maka hidup kita adalah di bawah pemerintahan Allah. Ketika kita hidup di dalam pemerintahan Allah, yang pasti sukacita akan menjadi bagian hidup kita. Karena memang Allah pasti peduli, dan Allah pasti mengerti, dan Allah pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangan dan keinginan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan bagi kehidupan kita
bahwa kemah Allah ada di tengah kita, kemudian kita hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Allah. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memperlihatkan sebagai umat Allah, kehidupan yang menyatakan sebagai umat pilihan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah kesadaran ini menjadi bahagian kehidupan kita, yang menjadikan kita selalu mengingat akan karya dan keputusan Allah. Kalau kita dalam kehidupan kita, marilah kita imani bahwa kepemimpinan Allah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi menuntun, meneguhkan, menguatkan kita untuk selalu beriman kepada Allah di dalam segala kehidupan dan segala apa yang kita lakoni dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, bahwa Engkau akan ada di tengah kami, yang akan memimpin, mengarahkan, dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersuka cita atas kehadiran Allah, karena ketika Allah hadir, segala sesuatu yang akan kami hidupi, kami lakoni adalah menjadi mengandalkan Allah. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh. Dan hamba berdoa kepada setiap umat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau lawat mereka di dalam tempat tidur mereka, di dalam rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang menjadi datang untuk memberkati dan memberikan kekuatan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan bagi rumah tangga yang memiliki pergumulan antara suami istri, biarlah Yesus Kristus yang hadir untuk pendamai dan memberikan kasih karunia dalam hati dan tindakan mereka, sehingga rumah tangga mereka hidup menjadi mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala kehidupan umat Tuhan kami serahkan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.